Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang kepribadian dan nilai. Mata kuliah perilaku organisasi yang dibimbing oleh Pak Jufrijen, DR SE MSI. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Selvi Novrianti Ramadhani dengan NPM 2105160317. Kenalkan, nama saya Rifki Ahmad Nopal dengan NPM 2105160319. Kenalkan, nama saya Muhammad Uzemi Altaf dengan NPM 2105160320. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Adapun pengertian dari kepribadian. Istilah dari kepribadian atau personality adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran maupun ketidaksadaran. Sikap tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan dengan situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi, sehingga jadi ciri khas pribadinya. Adapun kepribadian menurut pengertian sehari-hari, kepribadian yaitu merujuk kepada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Pengertian kepribadian seperti ini dapat mudah dimengerti dan juga mudah dipahami. Tapi sayangnya, pengertian kepribadian yang mudah dan luas dipergunakan ini lemah dan tidak bisa menerangkan arti kepribadian yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menerangkan arti kepribadian yang sesungguhnya dapat menunjukkan terbatas kepada ciri-ciri yang diamati saja dan mengabaikan kemungkinan bahwa ciri-ciri ini bisa berubah tergantung kepada situasi keliling. Adapun kepribadian menurut psikologi. Yang pertama, Browner menyatakan bahwa tingkah laku manusia adalah gerak-gerik suatu badan, sehingga kepribadian dapat dikatakan corak gerak-gerik suatu badan manusia. Tingkah laku yang disebut kepribadian bersifat sadar dan tidak sadar. Hal ini dapat dilihat dari sudut diri manusia dan dari sudut pandang lingkungannya. Yang kedua, menurut George Kelly, bahwa kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Kedua, proses pembentukan kepribadian terbagi menjadi 3. Yang pertama, tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenos. Menurut kedua ahli di atas, tipe kepribadian manusia dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sanguinis. Tipe kepribadian sanguinis adalah orang yang sangat ramah terhadap orang lain. Tipe saat ini ditandai dengan adanya sifat yang hangat, bersemangat, lincah, dan individu yang menyenangkan, sehingga mereka akan dianggap sebagai orang yang cukup ekstrovert. Kedua, koleris adalah orang yang memiliki kepribadian yang bersifat hangat, aktif, pasif, cepat, berkeinginan keras, dan cukup independen. Dan yang ketiga, melankolis. Orang yang memiliki kepribadian melankolis akan cenderung lebih suka berkorban, tipe perfeksionis, analisis, dan memiliki sifat emosi yang cukup sensitif. Dan yang keempat, flegmatis, yaitu seseorang yang hidupnya terlihat cukup tenang, gampangan, dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. 2. Tipe kepribadian Myers-Briggs. Kepribadian indikator tersebut pada dasarnya merupakan sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang dalam satu dari 16 kepribadian, di antaranya A. Extrovert atau introvert. Seorang yang memiliki tipe extrovert seperti cenderung ramah, pandai bergaul, pandai bersosialisasi atau percaya diri. Sedangkan tipe introvert memiliki cenderung tenang dan pemalu.
menghindari seperti cenderung praktis, serta memilih rutin dan rutinitas, serta detail. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan memiliki pada gambaran besar. C. Pemikir atau perasa. Tipe memikiri biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan tipe perasa berpegang pada nilai dan emosi pribadi mereka. D. Penilai atau versus penerima. Tipe menilai menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan tipe versus penerima cenderung fleksibel dan spontan. Ciri-ciri kepribadian terdiri dari 3. Pertama, ciri-ciri kepribadian umum. Ciri-ciri kepribadian merupakan karakteristik yang menggambarkan perilaku budi pekerti seseorang. Ciri-ciri kepribadian diantaranya: A. Keteguhan, B. Ambisi, C. Kelainan seksual, D. Timbulnya kecenderungan turunan. Yang kedua, ciri-ciri kepribadian sehat. 1. Dapat menilai dirinya secara realistik, mampu menilai diri sendiri, apa adanya dan jujur tentang kelebihan dan kekurangannya. Secara fisik, pengetahuan, bahkan keterampilan dan sebagainya. Yang kedua, mampu menilai situasi dan kondisi secara realistik dan baik, mampu menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang di dalamnya dengan realistik dan mampu menerima secara wajar dan tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna di mata orang lain. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya, dan reaksinya secara rasional, tidak menjadi sombong dan tidak angkuh apabila memperoleh prestasi yang cukup tinggi atau kesuksesan hidup yang baik. Yang keempat, kemandirian, mempunyai sifat mandiri di dalam dirinya secara baik, dari pola pikir, cara bertindak, cara ia mengambil keputusan. Keempat, kemandirian mempunyai sifat mandiri dari dalam dirinya, baik dari pola pikir, cara ia bertindak, cara ia mengambil keputusan, mengarahkan diri, dapat menyesuaikan diri secara sesuai dengan norma yang berlaku di dalam lingkungannya. Yang kelima, dapat mengendalikan emosinya sendiri, merasa nyaman dan tenang dengan emosinya, bisa mengontrol diri dalam menghadapi situasi diri sedang frustasi, depresi maupun stres dengan kegiatan yang positif dan tidak merusak. Ada 5 besar ciri-ciri kepribadian, yaitu 1. Keramahan, kemampuan seseorang untuk bergaul dengan orang lain. Keramahan menyebabkan sejumlah orang bersikap ramah, kooperatif, mudah memaafkan, pengertian dan bersikap baik dalam berurusan dengan orang lain. Yang kedua, kehati-hatian, merujuk pada jumlah sasaran yang difokuskan oleh seseorang. Orang yang berfokus pada relatif sedikit sasaran waktu lebih berkemungkinan untuk terorganisasi, sistematis, berhati-hati, menyeluruh dan bertanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, emosionalitas negatif. Orang yang memiliki lebih sedikit emosionalitas negatif, maka relatif seimbang, tenang, tabah, dan merasa aman. Orang dengan lebih banyak emosionalitas negatif bersifat lebih mudah tergugah, merasa tidak aman, reaktif, dan merupakan subjek suasana hati yang ekstrim. Yang keempat, ekstraversi, mencerminkan tingkat kenyamanan seseorang dengan hubungan. Ekstrovert bersifat suka bergaul, pandai berbicara, tegas, dan terbuka untuk menjalin hubungan baru. Sedangkan introvert tidak suka bergaul, tidak pandai berbicara, tidak tegas, dan lebih enggan untuk memulai hubungan baru. Yang kelima, keterbukaan, mencerminkan kelakuan seseorang atas keyakinan dan lurusnya. Ketertarikan, orang dengan keterbukaan tinggi bersedia untuk mendengarkan ide-ide baru dan mengubah ide
keyakinan dan sikap mereka sendiri sebagai respon terhadap adanya informasi baru. Selanjutnya saya ingin menjelaskan materi tentang nilai. Nilai merupakan gambaran dalam diri seseorang yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak penting, serta apa yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Nilai juga merupakan penggerak motivasi, sikap, dan tindakan. Nilai juga menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memiliki sifat isi dan intensitas. Sifat menyampaikan bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir dari kehidupan adalah penting, sedangkan intensitas menjelaskan betapa pentingnya hal tersebut karena kita mendapatkan nilai orang tersebut. Selanjutnya, macam-macam nilai. Yang pertama, nilai sosial. Nilai sosial adalah jenis nilai yang berhubungan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nilai sosial diwujudkan oleh tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, entah itu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Kedua, nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah jenis nilai yang bersumber dari unsur akal manusia serta bersifat mutlak dan di bawah sejalahir. Banyak yang menganggap bahwa nilai ini adalah pandangan kodrati dari Tuhan yang telah memberikan nilai kebenaran melalui akal dan pikiran manusia. Yang ketiga, nilai keindahan. Nilai keindahan adalah jenis nilai yang bersumber melalui unsur rasa pada setiap diri manusia. Nilai ini disebut juga sebagai nilai estetika. Wujud dari nilai keindahan adalah karya seni yang dibuat dengan ide dan gagasan tertentu. Keempat, nilai moral. Nilai moral adalah jenis nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik buruk yang menjadi dasar manusia dan masyarakat. Nilai moral ini bersumber dari kehendak maupun kemauan. Karena itulah nilai moral ini sering disebut dengan nilai kebaikan. Yang kelima, nilai agama. Nilai agama adalah jenis nilai yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nilai agama bersifat mutlak, absolut, dan tidak bisa diganggu-gugat. Segala sesuatu dalam nilai agama sudah ditetapkan dengan prinsip ketuhanan. Selanjutnya, nilai-nilai internasional. Terdapat 5 dimensi oleh Hofstede dari budaya nasional, antara lain yang pertama, jarak kekuasaan atau power distance. Merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Individualisme merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak secara individu dibandingkan sebagai anggota dari kelompok. Sedangkan kolektivisme menjelaskan sebuah kerangka sosial ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagian untuk merawat dan melindungi mereka. Yang ketiga, maskulinitas versus feminitas adalah dimensi budaya yang mengacu pada tingkatan di mana nilai kemaskulinan lebih diakui daripada nilai kefemininan. Yang keempat, menghindari ketidakpastian, menjelaskan bahwa tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, orientasi jangka panjang versus jangka pendek adalah dimensi budaya yang mengacu pada nilai-nilai orang yang menitik beratkan pada masa depan, berkebalikan dengan nilai jangka pendek yang berfokus pada masa kini dan masa lalu. Pun kesimpulan dari hasil diskusi kami, yang pertama, kepribadian adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan dan tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaran. Sikap tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan dengan situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi sehingga jadi ciri khas kepribadiannya. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan dari materi kepribadian dan nilai. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.